0393 053 0901. Kita lihat nanti perbandingannya ya Pak. Oke, kita kembali olah data dengan cara yang sama tanpa merubah apapun. Calculate bootstrapping. Perhatikan Pak, saya tidak merubah apapun, subsample tetap 500, kemudian ini tetap two-tailed, ini tetap 5%. Lalu saya start calculation. Oke, kita lihat perbedaannya ya Pak. Di sini 040, 389, 546, 903. Yang tadi 0021, 393, 536, 901, dan 00. Nggak sama ya Pak ya? Iya Pak, beda Pak. Iya, itulah kelemahan Smart PLS. Karena memang dia metodenya bootstrap. Bootstrap itu dia acak, Pak. Jadi acakan olahan pertama dengan acakan yang kedua itu nggak sama. Yang mana dia gandakan beberapa kali, 2 kali, 3 kali, kita nggak tahu mesin yang bekerja. Itulah jawaban si Mr. Hair yang membuat software ini, Pak, waktu datang ke Jakarta awal tahun kemarin. Nah, tetapi memang uji coba kita, Pak, begini. Kalau sampelnya semakin banyak, konsisten. Makanya untuk level, biasanya untuk level disertasi, kan di bawah 100 ya. Biasanya harus di atas 100. Nah, tetapi kemudian memang menjadi pertanyaan juga. Kalau sampelnya mencapai 300, ya jangan menggunakan Smart PLS. Lebih bagus menggunakan Lisrael. Karena full. Kita bisa lihat goodness of fit-nya, dan lain sebagainya. CFA-nya bagus. Ya. Nah, itu memang menjadi dilemanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ya sangat disarankan ya kalau memang harus menggunakan Smart PLS, kalau bisa ya datanya di atas 100 lah supaya tapi yang jadi dilema juga bagi teman-teman nanti karena kalau student kalau Bapak Ibu mau mengolah di atas 200 itu harus memiliki memiliki key license-nya, atau kecuali kalau Bapak Ibu mungkin melihat video tutorial yang saya kirim kemarin. Ya, kalau baru pertama sekali menggunakan, ya kita bisa. Tapi kalau laptop kita sudah pernah, Bapak Ibu, walaupun menggunakan email yang berbeda, dia tidak mau lagi memberikan trial 30 hari yang full version, Bapak Ibu. Jadi yang paling aman kalau mau mendapat yang full version lagi, biasanya kalau mahasiswa saya di kelas metodologi penelitian, baik di S1 maupun S2, itu biasanya saya bilang begini Bapak Ibu ya, kalau waktu latihan-latihan gunakan aja student version dulu. Nah, karena student version tidak mengajukan email Bapak Ibu, tidak mengajukan email untuk key license. Nah, tetapi setelah mau mengolah data yang sebenarnya, data tesis misalnya, mereka punya data 200, 300-an. Nah, saya suruh mereka mengajukan by email untuk mendapat key license-nya. Nah, kalau udah mendapat license key-nya itu Bapak Ibu, kita bisa mengolah, tapi hanya 30 hari. Jadi harus dipastikan bahwa pengolahan datanya selesai dalam 30 hari. Itulah kendala menggunakan Smart PLS Bapak Ibu. Tapi memang sangat user friendly ya Bapak Ibu ya. Moderating, intervening sangat gampang menggunakan Smart PLS. Itu keunggulannya. Makanya dibilang ini adalah software yang sangat user friendly. Seperti itu ya Pak Jafar ya. Iya Pak. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, Pak. Saparudin. Oke. Silakan Pak Saparudin mau bertanya. Bu moderator mau disampaikan apa tadi Bu? Sebenarnya tadi sudah silakan Pak Saparudin. Saya lambat mendengarkan mengenai indikator yang sifatnya format. Karena indikatornya bentuk variabel itu sendiri. Pada saat diuji ternyata misalnya tidak valid. Apakah yang harus perhatikan ini respondennya atau harus dibuang indikatornya itu, indikatornya yang sifatnya formatif. Ya, saya kira itu Pak. Baik Pak, yang saya tangkap karena putus-putus dari Pak Saparudin mengenai indikator formatif dan reflektif. Kalau formatif itu sering memang kalau kita uji nggak valid, kira-kira gitu ya Pak ya? Iya. Jadi memang Pak gini, kalau nggak valid, penuhilah kriteria sampel. Biasanya kalau dia reflektif masih lebih gampang validnya Pak. Kalau dia format lebih sulit.
paling nggak gini ya, kalau Her mengatakan sampel yang baik itu kan 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah indikator yang kita kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, biasanya kalau dari yang kita lihat tadi indikator kita itu kan lebih kurang ada beberapa tadi saya cek dulu ya di model Pak. Sebentar. Kalau dari indikator kita tadi itu, misalnya ini ada 11 ditambah Kali. dengan 4, 15 ditambah dengan 10, 25. Nah, kalau 25 dikali 5 minimal 75 atau kalau bisa 10 kali lipat. Ya berarti 205 kalau dia ini tadi total berapa Pak? 25 ya. 25 kalau 10 ya 250 ya Pak ya. 210. Mungkin biasanya kalau indikatornya formatif Bapak Ibu, jadi sampelnya harus banyak. Jadi seperti yang dikatakan Pak Safarudin, solusinya biasanya adalah karena memang kesulitannya Bapak Ibu, kita tidak merekomendasikan membuang indikator karena kalau formatif itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari variabel itu sendiri. Jadi solusi yang terbaik adalah menambah responden. Kalau bisa memenuhi kriteria yang dibilang oleh Hale, paling enggak 10 kali dari jumlah indikator yang ada. Ya, kemarin dalam beberapa webinar ya, saya lupa webinar yang mana karena sekali 2 hari webinar ya. Salah satu pertanyaan adalah, Pak di masa COVID ini, oh ya waktu kita membahas tentang kalau saya nggak salah tentang penggunaan software Envivo untuk kuesioner terbuka, berapa minimal responden? Ya, berapa minimal respondennya? Ya, kalau dia di kuantitatif saya bilang ya, kalau kita menyebar menggunakan Google Form, memang bisa saja itu membludak sampelnya ya, Bapak Ibu. Membludak sampelnya itu menyebabkan kita jadi bingung ini sampel kebanyakan atau tidak gitu. Tapi prinsipnya gini, kalau Hare mengatakan sampel untuk model SEM setidaknya Bapak Ibu kita bisa membuat 5 sampai 10 kali lipat. Bahkan lebih dari itu juga boleh ya. Nah, kalau saya katakan 10 kali lipat, indikator saya ada 25 Bapak Ibu. Berarti paling enggak 250 responden. Itu baru bagus. Maka kemungkinan semuanya akan valid termasuk indikator formatifnya. Kalau cuma 38 kemungkinan tidak valid. Tapi memang jujur Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kami, perbandingan indikator reflektif dengan formatif, itu reflektif lebih gampang valid dibanding dengan formatif. Kira-kira begitu. Seperti itu ya Pak Safarudin ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Ya, masih ada Pak Jafar, Pak. Ya, silakan Pak Jafar. Iya Pak, yang saya mohon maaf ini Pak karena ini penting, ini saya juga ingin paham sekali tentang software ini. Dalam software AMOS atau Smart PLS ini kan ada 2 model yang kita ukur Pak ya. Model struktural dan measurement model dan struktural model. Iya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian tadi untuk uji validitas itu Pak, apa mungkin Pak kalau saya gunakan saya uji per variabel Pak tidak usah melibatkan strukturalnya Pak? Kalau dalam analisis. Kalau sebenarnya kalau tergantung hipotesis Pak. Kalau menurut saya sih kalau indikatornya langsung kita uji kan kebanyakan. Kalau second order Pak, kalau second order itu setelah variabel ada dimensi, kira-kira gitu Pak. Nah kalau kita uji per dimensi itu sangat memungkinkan. Itu sering Pak, bahkan memang untuk variabel-variabel yang memiliki dimensi itu ada. Itu namanya first order dan second order Pak. Tapi kalau ke indikatornya langsung sepertinya tidak terlalu dibutuhkan Pak. Karena kan kita mengolah data berdasarkan model yang dihipotesiskan. Kalau tidak dihipotesiskan ya nggak perlu dibuktikan. Cukup sampai pada tahapan valid nggak, reliable nggak. Itu aja Pak. Tidak usah semuanya lah diuji ke per indikatornya. Itulah gunanya Pak uji apa tadi?
uji konfirmatory faktor analisis dan juga uji exploratory faktor analisis itu. Di explore itu kita sudah mensaring mana indikator-indikator yang layak mewakili. Ketika CFA, kita mensaring lagi mana yang datanya betul-betul fit, tidak ada korelasi antar variabel independen antar indikator variabel, tidak ada korelasi yang tinggi antar errornya. Nah, itu yang menyebabkan modelnya menjadi fit. Jadi berbeda. Kalau kita sudah melakukan uji EVA dan CFA, saya kira per indikator nggak perlu lagi, Pak, karena semuanya sudah diwakili variabel sesuai dengan hipotesis yang ingin kita buktikan. Seperti itu ya Pak Jafar ya. Ya, makasih Pak. Ada satu lagi Pak. Silakan Pak, silakan. Iya, kan tadi kan kelihatan itu di model kita hanya satu hipotesis yang teruji Pak. Yang terbukti signifikan. Dua yang Pak terbukti tadi. Signifikan, iya. Nah, kalau yang moderating Pak. Iya, yang moderating. Nah, terus sekarang begini, ini kalau sudah kondisi begitu, apakah langsung kita buat kesimpulan atau perlu ada yang kita cek kembali? Karena kadang-kadang kalau kita menjadi mahasiswa itu, ada yang menyarankan begini, karena mungkin tidak paham tentang ini, atau saya yang tidak paham barangkali. Biasanya begini, kan ada dua model katanya, ada streaming, ada decomposition. Nah, sekarang coba terapkan streaming. Kalau kita streaming kan nanti akhirnya akan habis variabelnya, Pak. Tidak ada yang bisa dianalisis kalau model begitu. Bagaimana menanggapinya itu? Kalau saya sih Pak, kalau indikator yang berkurang itu nggak ada masalah karena tidak mengurangi hipotesis kan gitu. Tapi kalau variabel yang berkurang itu yang masalah. Makanya tadi saya bilang kalau uji reliabilitasnya nggak lolos, ya janganlah dihapus variabelnya. Yang harus dihapus itu adalah respondennya, kira-kira gitu. Nah lalu tadi yang kita olah biasanya yang digunakan oleh teman-teman modelnya sudah bagus apa enggak? Biasanya lebih ke R-square-nya Pak. Memang banyak sekali yang berpendapat minimal R-square-nya, koefisien determinasinya itu paling tidak 0,5 lah katanya begitu. Ya, kalau yang ini tadi memang Pak yang kita dapatkan tadi itu, ini saya coba olah kembali ya, R-square-nya kelihatan pada saat kita melakukan PLS algorithm. Nah, ini kan R-square yang didapatkan cuma 40 sekian persen kalau nggak salah tadi ya. Sebentar. Nih, hanya 42% Pak. Biasanya sih yang menjadi acuannya ini. Karena memang kalau dia di bawah 50%, biasanya memang jumlah yang tidak signifikan itu lebih banyak dibanding yang signifikan. Kalau ini sih tadi Pak, hipotesis yang kita terima tadi ada dua Pak. Ada dua tadi yang diterima. Jadi ini tadi. Z terhadap Y, kemudian moderasi yang di atas. Biasanya yang paling banyak Pak, kalau R-square-nya itu di bawah 50%, apalagi penggunaan kuesioner ya Pak, penggunaan kuesioner itu kan biasanya tinggi-tinggi. Nah, tapi kalau dibarengin dengan moderating, saya bilang ya, kalau dibarengin dengan moderating, yang sebenarnya fakta yang saya temukan di lapangan itu nggak terlalu tinggi-tinggi. Justru saya heran gini Pak, bagi saya ya, kalau kami di kampus kami Pak, kebetulan waktu saya menjabat sebagai wakil rektor bidang penelitian, itu saya bilang, itu tidak harus diterima semua, sebab ada dosen gini Pak, yang senior-senior ya, ini mohon maaf lah, kadang dia menginginkan hampir semuanya signifikan. Saya bilang fakta di lapangan nggak pernah seperti itu. Itu memaksa anak-anak jadi berbohong datanya. Paham nggak maksud saya Pak? Dimodifikasi jadinya. Manipulasi juga Pak. Iya, itu manipulasi. Saya bilang gini ya, kalau nggak tahu lah, kalau Einstein sendiri menguji bolam itu sampai berapa ribu kali, dan itu adalah ilmu pengetahuan gitu. Bagi saya Pak, bagi saya pribadi ya, ini jangan digeneralisasi jadi pengetahuan umum. Saya Pak, kalaupun terbukti nggak ada yang signifikan, bagi saya itu bisa saya terima. Dan itu pernah beberapa kali bimbingan saya, dia itu lulusan terbaik Pak, dan memang nggak mau berbohong. Dan memang 5 hipotesis yang diajukan nggak ada yang signifikan Pak. Kebetulan data panel, keuangan, prediksi saham Pak. Kebetulan riset saya lebih banyak di data panel. Dan itu memang diuji tapi nilainya A. Tapi interpretasinya luar biasa, dia sangat menguasai semuanya. Seperti itulah Pak. Tapi itu saya pribadi ya Pak, Pak Jafar ya, bukan kebenaran ilmiah. Itu bagi saya. Seperti itu Pak. Kalau Pak Jafar sama Pak Saparudin ini udah sering ngikut saya Bu Koni, jadi ngikut aja. Jadi sudah familiar kami sering diskusi. Iya Pak, ya. Mungkin ada partisipan yang ingin bertanya kepada Pak Sihar langsung.
Pak, Ya, kalau silakan. partisipan tidak tanya, moderator boleh dong Pak tanya. Boleh, silakan. Iya. Oke Pak, saya sebelum ini pernah menggunakan WordPLS untuk disertasi saya. Ya. Jadi saya ingin tanya apa sih bedanya antara SmartPLS dan WordPLS ini biar saya juga paham terkait dengan SmartPLS ya Pak, terutama dengan penggunaan variabel baik moderasi maupun variabel intervening. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak? Prinsipnya sama aja sih Bu sebenarnya, cuman saya bilang kalau WordPLS dia konsisten hasilnya. Itu aja. Cuman di Indonesia lebih banyak yang menggunakan SmartPLS. Itu aja prinsipnya sama sih Bu sebenarnya. Sama. Ya, jadi bisa dibilang misalnya gini, apa bedanya SPSS dengan eViews? Sama aja sih sebenarnya kan. Apa sih bedanya kan gitu. Cuman yang paling mencolok adalah WordPLS itu hasilnya konsisten. Itu sih Bu. Iya. Oh iya Pak. Sebelum ini saya menggunakan WordPLS dengan alasan ada uji hasil dari dua jadi moderator variabel moderasinya ketahuan, intervenenya sudah diketahui di situ. Sedangkan teman-teman yang menggunakan SmartPLS harus menggunakan SoberTest untuk dapat menguji variabel mediasi. Iya. Iya Pak. Bisa jadi, apa ini sudah diperbaharui SmartPLS-nya sehingga tadi saya sudah sempat melihat bahwa kita bisa langsung lihat uji langsung maupun uji tidak langsung di situ. Jadi X ke Y1 melalui ke Y2 melalui Y1 ya Pak. Ya, jadi di seri 3 memang sudah bisa, Bu. Di seri 3. Kalau SmartPLS seri 1, seri 2 itu belum bisa. Oh iya, itu berarti. Iya, seri 1, seri 2 itu belum bisa. Oh ya, terima kasih Pak. Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi ketika saya memberikan kesempatan untuk mahasiswa menggunakan WordPLS, ada sedikit masukan dan ilmu baru dari Pak. Terima kasih Pak Sihar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mumpung Pak Sihar masih semangat. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Iya. Kecuali kalau semua sudah oke lah nanti paham. Belajar dari rekaman. Dari rekaman, iya Pak. Saya juga udah pernah sebenarnya ke Ambon ya, sekitar setahun yang lalu bersama teman-teman ICRD juga. Waktu itu belajar Invivo kalau saya nggak salah, betul. Iya. Invivo, iya. Teman-teman dari Fakultas FKM, kalau nggak salah kedokteran, saya lupa. Itu juga pesertanya ada. Oh pernah ya Pak ya. Halo para partisipan, mungkin kesempatan ini langka loh Pak. Iya, ini teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada Ibu Efresia, ada Pak Robert, ada Ibu Maswati, Bu Yayu, Pak Julio, Pak Marco, Bu Junimel ya. Siapa lagi? Bu Erlinda, Bu Keisha, Pak Ferdi, Pak Ramli. Ya. Mr. Max, Pak Sarif, Pak Ibu Audrey. Mungkin Pak kalau sudah pernah menggunakan, ini kan ada beberapa yang dari mahasiswa pasca. Mungkin hari ini pengenalan pertama. Kalau udah menggunakan, pasti pertanyaannya akan seperti Pak Jafar ya, Pak Jafar maupun Pak Syafruddin. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, yang dari Pak Jafar sama Pak Safarudin itu adalah pertanyaan kalau sudah berpraktek. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memutar videonya kembali. Jadi itu biasanya kendala-kendala yang paling umum ditemuin. Gitu. Oke Pak, mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin ada Bu. Oh ya, Pak Jafar silakan Pak Jafar. Iya Bu, Pak Sihar, ini kalau SmartPLS ini apa sama sekali satupun asumsi klasik tidak harus dipenuhi Pak ya? Kalau menggunakan data primer dia enggak Pak. Enggak Pak ya? Enggak. Jadi dia kayak asumsi normalitas tidak sama sekali tidak perlu, itu multikolinier itu tidak perlu juga Pak ya? Karena memang modelnya tidak dibutuhkan fit Pak memang. Oke, makasih Pak. Iya. Oke Pak. Ya mungkin sambil menunggu partisipan yang lain untuk bertanya Pak, saya mungkin bisa kita di sini bisa dikasih trik bagaimana mengenali variabel yang formatif maupun reflektif.
Kadang-kadang itu menjadi kendala bagi para peneliti untuk mengenali lebih cepat ya Pak. Jadi tanpa harus berpikir keras, oh ya ternyata ini formatif, ini reflektif. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips maupun trik untuk mengenali kedua variabel. Baik, baik Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, dari asal-usul katanya memang Bapak Ibu ya, reflektif itu kan merefleksikan. Jadi sebuah variabel direfleksikan dengan indikator pertama, dengan indikator kedua, indikator ketiga, sehingga kalau misalnya ada sebuah indikator nggak valid, itu nggak masalah langsung dibuang. Misalnya gini ya, dosen berkualitas, itu indikatornya apa? Misalnya menguasai materi dengan sangat baik, itu yang pertama. Yang kedua, mampu mendelivery konten mata kuliahnya dengan baik kepada mahasiswanya, itu misalnya ya. Yang ketiga, mampu menguasai kelas dan lain sebagainya. Nah, seumpamanya salah satu nggak bisa menguasai, tapi dia juga mampu mendelivery dengan baik, kemudian yang lain anak-anaknya sangat memahami, hanya jawab dia bisa jawab, itu kan tidak berkurang kualitas yang disebut dengan kualitas dosennya, kira-kira begitu. Jadi artinya gini, dan yang namanya indikator reflektif itu bisa digabung dari berbagai sumber, termasuk pencarian novelty. Ya, salah satu ya Bapak Ibu ya yang sering kami lihat, salah satu kalau seperti kita di ilmu sosial, misalnya di ilmu manajemen, salah satu temuan novelty itu adalah penambahan indikator baru. Nah, misalnya ada peneliti X mengatakan ini sudah publish, ini indikatornya. Lalu kita cari lagi, kita gali lagi. Melalui proses EVA dan CFA, itu bisa mendapatkan indikator baru, Bapak Ibu. Nah, indikator baru itu biasanya kalau zaman sekarang lagi ngetren menggunakan NVivo biasanya ya, untuk mencari indikator baru. Memang sangat, ya sejauh ini berhasil Bapak Ibu untuk novel disertasi yang kami dampingin lah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau yang namanya reflektif, jadi direfleksikan. Bahkan dari luar negeri bisa kita ambil indikatornya, sesampainya dengan Indonesia kita sesuaikan lagi. Ada yang kita pakai, ada yang tidak. Itulah indikator yang namanya indikator reflektif. Tapi kalau indikator formatif, Bapak Ibu, nggak bisa segampang itu. Biasanya memang sudah baku bentuknya. Contoh yang paling sederhana tadi saya katakan, waktu ada teman yang meneliti disertasi, di mana variabel dependennya adalah kinerja dosen, kinerja tridharma dosen, maka memang indikatornya 3. Yaitu yang 3 itu indikatornya apa? Pertama adalah Dharma 1, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah Dharma penelitian. Yang ketiga adalah Dharma pengabdian. Kan nggak mungkin kinerja tridharma hanya mengukur 2. Pendidikan dan pengajaran nggak ada pengabdiannya. Ini nggak boleh, kira-kira seperti itu. Itu yang paling banyak. Atau misalnya sudah ada ketentuan peraturan. Kalau ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa ini terdiri dari komponen ini. Itu biasanya sering. Cuman saya nggak punya contohnya yang real ya di bidang yang lain. Yang paling sering yang udah pernah saya lihat itu adalah indikator formatif, yaitu kinerja tridharma tadi. Pernah juga ada orang akuntansi manajemen mengambil, dia membuat indikatornya formatif itu dari cost accounting, tapi menurut saya kurang tepat ya. Dia mencoba membuat seperti ini. Variabelnya adalah harga pokok produksi, di dalamnya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya yang lainnya. Saya bilang itu nggak cocok. Saya bilang itu lebih ke data sekunder lah larinya, jangan menggunakan kuesioner. Saya bilang seperti itu. Mungkin itu yang paling bisa saya contohkan, Bu. Contoh yang formatif dengan reflektif. Iya, oke, Pak. Kira-kira seperti itu, Bu Koni. Ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sangat membantu para mahasiswa maupun para peneliti untuk dapat mengenali lebih awal mana formatif, mana reflektif. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Waktu kita masih ada 12 menit. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, nanti saya tanya terus nih Pak. Iya, saya beri kesempatan kepada para partisipan. Mungkin Bapak yang lainnya? Mungkin sudah lelah, Bu. Iya Pak, mungkin harus latihan kemudian ketemu. Oh ya, ternyata ini saya lupa menanyakan ke Pak Sihar. Apa bisa Pak melalui chattingan WA begitu Pak? Bisa Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu
Bisa nomor WA saya 0812, mungkin ada yang butuh kalau ada mau nanya-nanya, 0812 132 Ya. 11 000, 0812 132 11 000. Atau tadi Bang, apa namanya tadi yang lost wifi-nya, saya akan merekam suara Bapak Ibu, mohon menunggu ya. Yang saya bilang itu rekaman suara saya, dan itulah karena memang ya pasti kan ini cuma begini menjadi peserta hari ini. Kalau Bapak Ibu dalam seminggu mengulang ini, tidak mengulang-ulang praktik ini, Bapak Ibu sudah apa namanya, bukan kehilangan ingatan, tapi mulai lupa materinya mungkin 20%. Nah, kalau nggak diulang dalam 30 hari, itu 80% udah lupa itu materinya, mana step by step-nya. Tapi memang ada keuntungan dari webinar kita, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya. Itu aja keuntungannya. Dibanding dulu waktu kita offline, Bapak Ibu, ya udah kalau lupa jadinya gitu. Tapi kalau sekarang ya keuntungannya kita bisa melihat materinya, rekamannya diputar-putar kembali. Cuman intinya Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu harus rajin mengulang-ulang. Ya. Kalau Bapak Ibu mengajar misalnya di S1, ya udah bimbingan skripsinya suruh pakai Lisrel, yang satu pakai Amos, supaya Bapak Ibu terbiasa. Dan hari gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai dosen atau teman-teman yang lagi S2 nanti itu harus menguasai banyak software, harus menguasai kualitatif dan kuantitatif Bapak Ibu. Sudah eranya, teknologi sudah nggak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita, anak-anak saya sudah punya laptop sendiri masing-masing, masih kelas 2 SD, tapi sudah familiar menggunakan Zoom, Google Meet, terserah gurunya aja kan. Beda guru, beda fasilitas, tapi mereka sudah beda dengan kita lah. Beda dengan kita mengenal komputer pun saya setelah kuliah S1 di Universitas Sumatera Utara itu pun masih disket yang lebar ya Bapak Ibu, masih komputer yang bunyi cit gitu. Sudah eranya Bapak Ibu. Dan menguasai kualitatif dan kuantitatif, ide penelitian semakin banyak Bapak Ibu. Ya, artinya mari berpacu Bapak Ibu, semangatlah ya. Bersyukur saya ini banyak sekali teman-teman saya termasuk Pak Jafar dan Pak Safarudin ini, pokoknya di mana Pak Syihar suka ikut lah sepanjang belum pernah diikutin gitu. Ikut kenapa ya? Kita berbagi pengetahuan, karena Bapak Ibu pun nanti kan bisa men-share di kampus masing-masing. Bisa juga jadi instruktur untuk teman-teman, otomatis institusi kita terbaktu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, jangan sampai nggak diulang-ulang dalam waktu 2 minggu ke depan. Waduh, bahaya nih. Sia-sia kalau nggak diulang-ulang. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, luar biasa, Pak. Masih ada sih waktu 8 menit sisa untuk kita bisa menutup acara ini. Saya memberikan kesempatan kepada sekali lagi ya, Pak, kalau ada yang ingin bertanya, jangan sampai setelah webinar atau workshop ini selesai, aduh saya lupa tadi bertanya tentang ini ke Pak Syihar. Ya, oke. Jika memang belum ada pertanyaan, hari ini betul-betul memang masih mengenali apa sih WRPLS ya. Mungkin mereka masih bisa bertanya melalui nomor WA yang sudah disampaikan ke kita ya. Oke, mungkin Pak, saya sebelum menutup ini saya minta untuk semua partisipan yang tadinya tidak menyalakan video, mungkin bisa menyalakan videonya agar kita bisa ya saling kenal lah paling tidak. Saya bisa melihat Pak Jafar hari ini. Pak Jafar sudah membuka videonya ya. Yang dari tadi bertanya, kemudian Pak ada beberapa Safarudin juga. Sudah. Iya, Safarudin, ya. Mungkin sudah kita upload di Facebook juga. Ya, siapa Rudin ya. Mungkin kita sudah berada di akhir dari workshop yang luar biasa. Saya juga moderator hari ini, saya belajar banyak, Pak. Iya, Bu. Ya, kemarin merefresh kembali apa yang sudah pernah saya tahu dan betul, diberi kesempatan bertanya pula, Pak. Ya. Ya. Oke. Mungkin waktunya sebenarnya singkat,
tapi luar biasa kita mendapatkan ilmu. Dan demikian kegiatan sharing knowledge dalam bentuk workshop seperti ini. Diharapkan mungkin Pak Sihar juga bisa bergabung. Yang tadi saya catat terkait dengan NVivo dan sebagainya, mungkin luar PLS juga bisa Pak ya? Bisa. Iya. Oke ya Pak. Semoga paparan materi hari ini, paparan materi workshop menjadi bekal untuk para partisipan. Saya melihat di sini Pak banyak mahasiswa saya. Halo semuanya. Yang antusias menyempatkan waktu di hari Sabtu yang biasanya memang karena pandemi mungkin jadi banyak di rumah Pak. Jadi sebelum saya menutup workshop kali ini, mungkin Pak Sihar bisa memotivasi kami di sini untuk bisa menguasai atau paling tidak mengenali lebih banyak lagi alat bantu analisis data penelitian. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang dibacakan Bapak Ibu, awal karir saya itu sebagai seorang dosen itu saya awali dari tahun 2001 sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Saya menjalani profesi sebagai auditor sekaligus sebagai dosen dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya memang mungkin lebih mencintai dunia mengajar ya Bapak Ibu. Lalu saya full mengajar, kemudian saya menjabat sebagai Kaprodi, kemudian sebagai dekan cukup lama, terakhir sebagai wakil rektor bidang penelitian. Dan saat ini Bapak Ibu saya tidak menjabat lagi di kampus. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mungkin terlalu cinta penelitian Bapak Ibu. Mungkin saya merasa sebelum pandemi COVID Bapak Ibu hampir 2 tahun saya keliling Indonesia terus Bapak Ibu ya. Indonesia Barat sampai dengan ke Indonesia Timur. Banyak sekali yang saya kunjungi. Terakhir jadwal saya sudah terjadwal ke NTT Bapak Ibu, tapi belum tercapai karena keburu COVID. Nah, semuanya Bapak Ibu karena saya merasa penelitian itu sangat enak Bapak Ibu, sangat asik. Jadi saya sangat mencintai penelitian dan saya sangat berbahagia berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang pendidikan di Indonesia kan kemarin kita ya bisa bersyukurlah akhir-akhir ini kinerja universitas di Indonesia itu meningkat rata-rata ya Bapak Ibu di jenjang dunia. Dan saya berharap saya bisa berkontribusi di sana Bapak Ibu melalui sharing knowledge di bidang software khususnya ya Bapak Ibu. Kalau konsep metode penelitian rata-rata dosen sudah bisa, tetapi penggunaan software sering menjadi penghalang Bapak Ibu. Karena itulah saya rutin Bapak Ibu. Bahkan sampai dari kalau saya urut Bapak Ibu dalam 2 minggu terakhir ini saya 10 menjadi narasumber. Jadi Bapak Ibu bayangkan hampir sekali 2 hari menjadi narasumber seperti ini dengan software yang berganti-ganti. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, intinya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berniat menjadi dosen atau peneliti, cintailah semua software itu. Jangan ada yang nggak dipelajarin Bapak Ibu. Semua pelajari. Kita nggak zamannya lagi penelitian saya cuma kuantitatif. Enggak. Kuantitatif dan kualitatif. Mixed method adalah justru yang menjadi yang terbaru saat ini Bapak Ibu. Bahkan software-software itu pun bisa membantu kita menemukan novelty. Supaya kita bisa menyelesaikan tesis, disertasi, bahkan untuk publish di jurnal bereputasi Bapak Ibu. Jadi kuasai kualitatif dan kuantitatif semua software. Mumpung webinar begini, menurut saya Bapak Ibu, banyak webinar yang free, banyak yang murah lah saya katakan ya Bapak Ibu, nggak semahal dulu waktu ya jujur Bapak Ibu waktu pelatihan saya dulu orang kalau mengundang saya itu harus membayar per orang bisa 850.000 sampai 1 juta. Kalau sekarang sudah lebih enak karena saya juga nggak butuh uang transport apapun, saya pun tingkat lelahnya di bawah ya Bapak Ibu, karena cuman ini juga cuma di kamar anak saya karena kamar saya dipakai mereka, ini di kamar anak saya sudah sekitar 3-4 jam Bapak Ibu. Dan keuntungannya bagi Bapak Ibu punya rekaman. Nah, rekaman itu Bapak Ibu luar biasa, kan bisa diulang-ulang. Nggak perlu lagi ikut webinar PLS lagi. Ya kalau diskusi silakan. Cuma maksudnya untuk teknis pengolahannya semuanya sudah Bapak Ibu punya tutorialnya. Dan saya juga punya link Facebook Bapak Ibu yang saya selalu share materi-materi yang ada di sana Bapak Ibu. Intinya tetaplah meneliti Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang lagi mengerjakan tesis Bapak Ibu, semangatlah. Penelitian itu tidak akan selesai kalau kita tidak mengerjakan. Awalilah Bapak Ibu. Kenallah kalau harus menggunakan Smart PLS ataupun Word PLS silakan. Semua bisa dikerjakan Bapak Ibu asal Bapak Ibu bisa melatih diri, meneliti dengan rajin, mempelajari, megang ya Bapak Ibu ya. Dan
saya kira semuanya harus kita jalani, namanya juga sebagai mahasiswa ya. Jadi tetap semangat. Untuk teman-teman saya yang berprofesi sebagai dosen, mari Bapak Ibu kita membangun iklim penelitian kita bangun reputasi penelitian kita sendiri. Salah satu jalannya adalah dengan menguasai banyak tools statistik untuk melengkapi konsep yang sudah kita miliki. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih luar biasa dari Pak Sihar kepada kita, kuasai berbagai tools statistik khususnya untuk menjawab masalah-masalah penelitian kita ya. Demikian kegiatan workshop kita di siang ini, disampaikan kepada para partisipan bahwa sertifikat akan di-share melalui grup WA, dan kemudian akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses sampai dengan kegiatan hari ini ada kekurangan di sana-sini. Ya, sebelum mengakhiri ini, mungkin silakan menyapa Pak Sihar. Jadi kalau nanti di WA tidak lagi ini ya Pak Sianggung, silakan dan kita akan foto bersama. Boleh diaktifkan mic-nya, mic dan videonya terutama ya. Kita akan foto bersama. Panitia siap untuk foto bersama, untuk difoto? Yo, gelap apa deh. Halo Pak Sihar, mungkin ada yang bisa langsung menyapa Pak Sihar? Iya, silakan. Iya. Pak Hasan, selamat siang Pak Hasan. Terima kasih Pak Jafar, Hasan. terima kasih pertanyaannya sudah membuka. Ya, Pak Mudi Salim, sama-sama. Pak Farudi. Selamat siang Pak Sihar. Silakan disapa Pak Sihar. Ya, sama-sama Pak Robert. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, Pak Moderator, selamat siang Ibu. Pak Teddy. Pak Teddy, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih Pak Sihar atas ilmunya. Ibu Yayu. Ya, sama-sama Pak Teddy. Ya Ibu. Oke, silakan foto bersama 1, Terima kasih. 2, 3. Oke, siap. Sudah. Oh, ya. Panitia silakan foto screen. Ya, sheet kedua. Ya, di sheet kedua ada Pak Ferdi, Pak Arifin, Wabula, Pak Taufik, Ifresya. Halo, selamat siang, salam sehat untuk semua, terutama untuk Pak Sihar, tetap sehat, tetap berbagi. Terima kasih. Pengetahuan ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, semoga kita bisa berjumpa di kegiatan yang workshop, tetapi dengan tema-tema yang berbeda. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, Moderator, terima kasih. Selamat ya, siang. terima kasih Sampai semuanya. ketemu. Ya, Pak Ya, Sihar. makasih ya, Bapak Salam Ibu. untuk keluarga, Pak. Ya. Oke. Ya, mau live silahkan live. Terakhir aja.